Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, teacher. How are you this morning? We fine, and you? I'm fine, thank you. Okay, before we study, please study up your seat and put school equipment on your table. You are the leader of the class? I miss. Okay, please prepare your class and let your friend to pray before studying. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay? Let me check your attendance list and see who is absent today. Abida, Akila, Present. Arza, Present. Dara, Present. Martin, Present. Tirkom, Present. Fitri Hauda, Present. Ria Aulamia. Anyone know what day is it today and what day? Today is Tuesday of 28th of April 2026. Good. What our lesson today? Our lesson now science. Baiklah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas yang namanya getaran. Siapa yang masih ingat apa itu getaran? Ya, silakan Ibu. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik seimbang. Ya, bagus. Siapa di antara kalian yang pernah duduk di tepi pantai kemudian menyaksikan ombak? Bagus. Apa yang kalian amati dengan gelombang itu? Sinarina, Ya, silakan Safira. ombak bergulung-gulung. Ya, bagus. Oke, siapa di antara kalian yang pernah duduk di tepi kolam yang tenang, kemudian melihat di atasnya ada daun atau sampah, kemudian kalian lempari batu atau ada buah yang jatuh atau apa yang terjadi dengan sampah atau daun-daun itu? Saya. Ya, silakan Azza. Sampah dan daun yang tadi akan ikut bergerak, Sa. Ya, bagus ya. Jadi, apa itu sebenarnya gelombang? Nah, secara sederhana, gelombang itu adalah usikan atau getaran yang merambat. Ya. Nih, coba kalian perhatikan videonya, ya. Gelombang akan bergulung-gulung. Nah, sesungguhnya gelombang merambat ini membawa energi, bukan membawa materialnya. Ya, seperti ya ada di video. Next. Nah, jadi berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang ini terbagi atas dua jenis. Pertama, gelombang transversal dan yang kedua itu adalah gelombang longitudinal. Apa sih sebenarnya gelombang transversal itu? Ya, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Ya. Kemudian kalau gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya memiliki arah yang sama. Ya.
bisa kalian perhatikan ya, apa saja sih karakteristik dari gelombang transversal? Gelombang transversal itu memiliki bukit dan memiliki lembah. Mana sih yang namanya bukit, mana sih yang namanya lembah? Silakan kalian perhatikan. Ini yang dinamakan bukit, kemudian yang di bawah adalah lembah. Nah, tadi pengertiannya gelombang transversal itu arah getar dan arah lambatnya saling tegak lurus. Ini dia, ini arah getarnya, ini arah lambatnya. Oke, next. Berikutnya, apalagi sih karakteristik dari gelombang transversal? Nah, gelombang transversal ini ya terdiri dari satu bukit dan satu lembah, itu yang disebut dengan satu gelombang. Contohnya di sini, ini satu bukit, yang ini satu lembah, itulah yang disebut dengan satu gelombang. Ya, kemudian arah lambatnya ya tegak lurus dengan arah getarnya. Next. Coba kalian perhatikan contoh di depan videonya. Ini adalah contoh gelombang transversal yang mereka praktekkan menggunakan selingki. Ya, next. Apa saja sih contoh gelombang transversal dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini ada gelombang tali. Ya, seperti yang grafik pada gelombang transversal ada arah getar, kemudian ini adalah arah lambatnya. Ketika tali atau selingki tadi digoyangkan, digetarkan ke atas atau ke bawah. Kemudian ada gelombang air seperti yang kalian amati. Ya, next. Kemudian ada lagi yaitu gelombang cahaya. Pada gelombang cahaya ini arah lambatnya seperti ini, turun naik ya. Kemudian ada gelombang listrik. Next. Oke, berikutnya gelombang yang kedua adalah gelombang longitudinal. Ya, apa sih gelombang longitudinal tadi? Gelombang yang arah getar dan arah lambatnya memiliki arah yang sama. Kemudian apa sih karakteristik dari gelombang longitudinal? Ya, gelombang longitudinal karakteristiknya itu adalah memiliki rapatan dan renggangan. Ya, kemudian arah getarnya sejajar dengan arah lambatnya. Ya, kemudian memiliki rapatan dan renggangan. Mana sih yang namanya rapatan? Mana sih yang namanya renggangan? Ya, ini bentuk yang rapat seperti ini, itulah yang disebut dengan rapatan. Bentuk yang renggang ini itu yang disebut dengan renggangan. Ini pada contoh apa? Pada contoh selingki digerakkan maju ke depan. Ya, ini contoh selingkinya. Oke, ini yang akan kita praktekkan nanti. Ya, ketika gelombang transversal akan digerakkan atas ke bawah, seperti video yang kalian lihat tadi. Kemudian pada gelombang longitudinal akan digerakkan maju ke depan. Oke, next. Kemudian apalagi sih karakteristik dari gelombang longitudinal? Nah, gelombang longitudinal itu ya memiliki gelombang penuh, satu gelombang penuh ketika memiliki satu rapatan dan satu renggangan. Nih, satu rapatan dan satu renggangan inilah yang disebut dengan satu gelombang penuh. Ya. Kemudian karakteristik berikutnya, arah lambatnya sejajar dengan arah getarnya. Next. Oke, ini perhatikan videonya mengamati gelombang longitudinal. Next. Oke, apa sih contoh gelombang longitudinal dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada gelombang bunyi, kemudian dan gelombang tegas. Secara matematis, cepat lambat gelombang itu dapat dihitung dengan rumus V sama dengan lambda per T, ya, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, kalau kita ketahui T atau periodenya, maka kita pakai rumus yang pertama. Ya, kalau yang kita ketahui di soal itu adalah frekuensi, maka kita pakai ya rumus yang kedua. V ini adalah cepat lambat gelombang, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Dan T adalah periode, satuannya sekon. Kemudian F adalah frekuensi, satuannya hertz. Ingat, gelombang itu dikatakan gelombang penuh, contoh di transversal. Ya. Nah, ingat, dikatakan satu gelombang penuh ketika ada satu bukit dan satu lembah. Kalau seandainya hanya satu bukit saja, itu disebut dengan
setengah lambda. Satu bukit, satu lembah, satu lambda. Ya, simbolnya lambda, panjang gelombang. Ingat, kalau misalnya bukit saja adalah setengah lambda, kalau hanya lembahnya saja disebut setengah lambda. Begitu juga dengan gelombang longitudinal. Satu gelombang penuh dikatakan apabila ada satu rapatan dan satu renggangan. Ya, ini dia. Nih, mana dia rapatannya? Nih, ya, satu renggangan. Ini adalah satu lambda. Kalau seandainya cuma rapatannya saja sampai sini, itu disebut dengan setengah lambda. Kalau cuma regangannya saja disebut dengan setengah lambda. Dikatakan penuh, syaratnya harus satu rapatan dan satu regangan. Kemudian silakan kalian lakukan tugas kelompok, ya, dan kerjakan di lembar tugas yang saya berikan. Nah, untuk kelompok pengamatan silakan maju 2 orang ke depan. Ya, bagus. Lebih cepat. Ya, seperti ini. Perhatikan ya kelompok di belakang. Setelah kalian mengamati gelombang pada selinki tadi, silakan kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Baiklah, kami akan memaparkan hasil pengamatan kami tadi. Jenis gelombang transversal, cara geraknya ke atas dan ke bawah. Maksud dari gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Yang kedua, jenis gelombang longitudinal, cara geraknya ke depan dan ke belakang. Gelombang yang arah getar dan arah rambatnya memiliki arah yang sama. Bagus, itulah. Setelah kalian mengamati gelombang pada selinki tadi, silakan kalian tulis tugas untuk di rumah. Oke, dan dikumpulkan di minggu depan. Nah, baiklah. Setelah hasil pembelajaran tadi, ya, siapa yang masih ingat apa itu gelombang sebenarnya? Ya, Jihad. Gelombang adalah usikan atau getaran yang merambat. Gelombang tidak membawa materi tetapi membawa energi. Ya, bagus ya. Jadi, hasil pembelajaran kita tadi yang kedua, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang itu terbagi berapa jenis? 2. Yang pertama gelombang Transversal. yang kedua. Akhiri pertemuan kita hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.